Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna liyahtadiya lana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, mari kembali kita menyampaikan puji dan syukur kita karena Allah SWT yang telah memberikan nikmat, karunia nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan hingga kita pada hari ini dapat mengikuti program podcast Infomu, podcast yang digelar oleh Muhammadiyah Sumut Channel dari lantai 3 Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara, Jalan Sisingamaraja 136 Medan. Sahabat dakwah Muhammadiyah, hari ini kita bertemu dengan seorang perempuan hebat, perempuan yang memberi inspirasi, perempuan yang bekerja sangat ulet dalam rangka mengenalkan dunia luar, dunia internasional kepada kita di Indonesia. Beliau adalah penyelenggara perjalanan umroh dan haji, yakni PT Almerah Plaza and Tour. Sahabat dakwah, mari kita berkenalan lebih dekat dengan sosok perempuan energik itu, Mita Hayati Tanjung. Assalamualaikum Bu Mita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, Ibu Mita ini barangkali akan semakin sulit kita temui di Medan karena movingnya terlalu cepat. Di Medan, ada di Batam, ada di Padang, ada di mana ya, udah di Jakarta. Itu tuh Pak ada di Asia bagian timur. Itu tuh ada di Palestina. Tiba-tiba ada di Turki. Kan kami berbahagia sekali pada hari ini kami dapat menyandera beliau. Dalam beberapa menit ke depan kita akan explore berbagai hal tentang perjalanan umroh. Bu Mita, apa kesibukan hari ini? Kesibukan hari ini, alhamdulillah, pertama saya mengucapkan terima kasih sudah bisa berhadir di tempat yang luar biasa ini, Masya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah wa sholatu wassalamu ala rasulillah. Karena Allah semuanya, dan ini bukan karena kebetulan, karena Muhammadiyah adalah bagian dari diri saya, begitu juga Aisyah. Saya juga berada di dalam struktur dari pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara, alhamdulillah. Hari ini kesibukan saya, alhamdulillah Pak, tetap di Circle Haji dan Umroh. Ya. Alhamdulillah pelayanan haji dan umroh dengan sebaik mungkin ya, karena saya juga berada di organisasi yang terbesar, organisasi haji umroh. Alhamdulillah masih di circle itu Pak, alhamdulillah. Sahabat dakwah Muhammadiyah, Ibu Mita Hayati Tanjung ini selain beliau punya kesibukan di perusahaan travel perjalanan haji dan umroh, beliau adalah juga aktivis Perserikatan Muhammadiyah. Beliau aktif di pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara, khususnya di Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan. Tentu saja kita ingin mengeksplor lebih jauh tentang beliau. Bu Mita, di tengah kondisi kecemasan banyak orang mau berangkat umroh karena banyaknya travel bodong, Almerah Plaza Travel Umroh ini berani memberi garansi jaminan kepuasan. Artinya itu seperti apa beraninya Almerah memberi garansi itu? Ya, alhamdulillah. Jadi saya memulai ikhtiar karena ini tidak 100% bisnis. Haji dan umroh itu tidak bisa kita berbisnis hanya dengan logika, harus dengan ada perasaannya. Pada saat kita berikhtiar haji dan umroh hanya 100% bisnis dan memakai logika, maka kita menjadi orang yang kejam. Kejam dalam artian kita bisa melakukan apa aja yang bisa merugikan orang. Merugikan itu banyak aspek. Ada orang merasa sudah bisa memperjalankan orang, atau memberi harga di awal dengan harga yang sangat menarik, fantastis dengan di bawah harga pasar, tapi akhirnya dia akan mengecewakan di pertengahan bahkan di akhir, akan mengumpulkan dana tambahan dan lain-lain, belum lagi fasilitas yang sangat buruk, pelayanan buruk, ya segala macam itu semua dialami. Nah ini kenapa kita bisa berani memberi jaminan? Pertama, kita sudah membuktikan konsistensi kita sebagai travel yang bisa dipercaya. Kami bukan yang paling banyak jamaahnya, mungkin bukan yang terbaik, tapi kami berusaha menampilkan yang lebih baik dari sebelumnya. Kami buktikan itu dengan tim-tim kami yang kita bilang, ya Pak Saiful tahu sendiri tim-tim kita yang ada di Almirah, dari mulai kita berdiri dari 2014 sampai sekarang, tim kita masih ada sama kita, itu menandakan bahwasanya kita memang layak untuk menjadi tempat naungan orang-orang yang punya kredibilitas membimbing melayani jamaah. Kemudian kita buktikan juga, kita mengurus izin dengan lengkap, dengan akreditasi A yang nggak main-main. Mungkin di luar sana ada yang melakukan jalur khusus untuk segala akreditasi segala macam, tapi kita sebenarnya benar-benar merintis dari nol dan kita memberikan semua kelengkapan yang dibutuhkan untuk
mencapai akreditasi tersebut. Dan nggak itu aja, kita juga setelah izin umroh kita keluar dan akreditasi keluar, kita langsung tuh haji, kita ngurus izin haji. Jadi hari ini kita secara administratif, secara pelayanan, secara kelengkapan, tim-tim pembimbing kita buktikan kita konsisten dan solid. Dan alhamdulillah belum pernah ada hal-hal yang terjadi negatif, dan kita selalu jaga itu. Artinya Almera itu sudah punya layanan umroh dan haji ya? Ya. Tapi haji plus kan kali ya? Haji khusus. Haji khusus, ya. Bisa jelaskan sedikit tentang haji khusus? Ya, alhamdulillah haji khusus hari ini sudah banyak fenomena haji yang bodong juga Pak. Jadi nawarin haji percepatan lah. Kalau ada yang menawarkan haji percepatan, harus ditanya dulu ini hajinya haji apa. Karena orang banyak sekarang mempergunakan visa pekerja, visa amil atau visa umal, tapi dibuat untuk berhaji. Sistemnya seperti apa? Dia nggak akan bisa landing di Jeddah atau Madinah. Cuma landing tuh di Riyadh atau Dammam. Nanti diselundupin di sini, ditaruh di sini, ditaruh di sana. Walaupun nanti ada kesempatan secara bisnis, nggak ada hotel yang tidak mau di-hire kamarnya. Mungkin dengan broker menjual kepada oknum, mereka mungkin bisa menikmati hotel bintang 5. Tapi untuk Maktab Arafah Mina belum tentu. Nah, musim lalu, karena ini adalah musim baru haji, 2023 sudah selesai, 2024, itu adalah haji yang terpuruk sepanjang masa. Karena saya langsung berada di lokasi dan saya melihat bahwasanya banyak maktab furoda, maktab VIP, bahkan maktab reguler itu dimasuki oleh orang-orang yang katanya haji dengan visa yang tidak resmi haji. Ya itu kalau saya bilang bukan hanya oknum di Indonesia, tapi juga ada oknum yang ada di Saudi, yang mungkin ada orang dalam, wallahu alam. Tapi memang ini bukan sesuatu yang rahasia gitu. Sangat crowded sekali, dan kami menyaksikan sendiri bagaimana Menteri Agama itu marah besar dengan muasasa yang memprovide Maktab Arafah Mina. Dari mulai kapasitas maktab yang tidak sesuai dengan yang dimasukkan. Misalnya kapasitas maktab kita bilang satu maktab itu ada 100, tapi yang masuk itu 200. Maka mungkin dilebihkan 130 atau 150. Yang 50 gimana? Ya kan? Terus furoda lagi, di furoda ada maktab furoda, bagus maktab furoda, dipaksakan untuk dimasukkan ke VIP. Jadi sangat tumpang tindih, sangat crowded, dan banyak sekali haji-haji, orang yang bilangnya katanya haji tidak mendapatkan maktab Arafah khususnya, karena haji itu adalah Arafah. Kalau seandainya haji tidak wukuf di Arafah, itu haji apa? Ya itu haji bodong tadi. Jadi dia tidak dapat maktab, dia cuma ada di ember-ember, atau dia mungkin ada sebagian tidak boleh masuk bus, atau nanti diarahkan ke tempat lokasi yang katanya masih batas Arafah, tapi itu bukan Arafah. Ya itu hati-hati gitu loh. Jadi kita harus memang cerdas, bukan hanya murah. Karena semurah-murahnya haji yang kemarin yang bodong itu ya tetap mahal. Cuma orang-orang kaya yang punya. Tapi kenapa kita punya uang, tapi kita kenapa nggak membeli keamanan dan kenyamanan untuk diri kita gitu loh. Jadi memang harus benar-benar cerdas memahami gitu. Itu dia sahabat dakwah Muhammadiyah, penjelasan singkat dulu dari Ibu Mita Hayati Tanjung tentang haji khusus yang dimanfaatkan oleh banyak orang untuk dijual, tanda kutip dijual, kemudian kita tertarik, padahal kita punya uang loh, punya uang, tapi gara-gara iming-iming dengan ini segala, kita melakukan pengecekan, kita nggak belajar, akhirnya kita terjebak kepada persoalan yang haji bodong tadi. Bu Mita, bisa barangkali sahabat dakwah Muhammadiyah mengenal lebih dekat Almerah Plaza, kapan berdiri dan seperti apa sekarang proses perkembangannya? Alhamdulillah, Almerah itu ya kalau saya bilang semua travel haji dan umroh di seluruh dunia itu punya ciri khas masing-masing. Dia tidak bisa dipaksa. Dia akan muncul sendiri pada saat proses itu berjalan. Alhamdulillah pada saat 2014 dengan izin suami saya dibuatkan satu perusahaan. Gak menyangka bisa sampai sejauh ini dan kata orang sebesar ini. Tapi saya mesti bilang perusahaan saya itu berproses dan saya terus berjalan. Saya juga terus meningkatkan, membangun diri untuk membangun usaha saya. Alhamdulillah sampai sekarang saya dikenal orang aktif di asosiasi, beberapa asosiasi lokal juga. Saya adalah salah satu pendirinya. Mungkin pada saat itu perempuan satu-satunya. Bahkan saat ini juga saya ketua satu-satunya perempuan yang ada di Indonesia, ketua dari asosiasi terbesar, asosiasi. Boleh saya bicara tentang asosiasi? Kan tadi belum sesi asosiasi. Ampuri barangkali ya? Itu bagian dari perjalanan. Silakan. Itu asosiasi lokal, ada beberapa periode, terus saya terpilih sebagai sekretaris di Ampuri, DPD Ampuri Sumbagut, dan saya terpilih lagi menjadi ketua untuk 6 provinsi gitu. Jadi bukan satu provinsi, 6 provinsi. Dan pemilihan itu juga pro dan kontra. Dari mulai izin suami karena takut saya itu nanti jadi terlalu aktif.
Ya, juga pro dan kontra. Kenapa? Karena yang saya pimpin adalah travel besar di Sumatera Utara. Bukan hanya Sumatera Utara, tapi 6 provinsi. Saya pegang Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sembagut ya. Aceh, Kepri, Riau, dan Jambi. Pro dan kontra dalam artian saya perempuan. Kenapa saya jadi ketua? Ini persoalannya asosiasi itu berkembang karena kita bekerja. Bukan karena eksistensi kita sebagai ketua dan harus dihormati. Nggak ada. Ketua Limpul nggak ada, Pak, di asosiasi Haji Umroh. Jadi ada banyak yang menginginkan saya jadi ketua, tapi juga tetap ada yang kontra. Tapi saya buktikan sama mereka bahwa saya bekerja. Jadi Ampuri itu adalah asosiasi teraktif, terbesar, dan juga paling bekerja. Dari mulai ketua umum sampai ketua DPD, kami semua bekerja untuk pengembangan haji umroh dan membesarkan usaha kita dan usaha anggota-anggota kita. Ya. Jadi nggak ada cerita persaingan, nggak ada persaingan bisnis. Kami semuanya bagaimana caranya supaya bisa bersama-sama membangun dan menghadapi kebijakan-kebijakan baru yang diberikan oleh Kementerian Haji Saudi yang sangat dinamis. Ya. Setiap saat, bukan setiap tahun, setiap saat peraturan Saudi itu sangat dinamis dan kita harus siap untuk menghadapinya secara bersama-sama. Saya juga pada saat itu, Pak, menerima menjadi ketua itu, saya sampaikan kepada ketua umum, kenapa harus saya bilang kayak gitu. Kata ketua umum Bapak Haji Firman Muhammad Nur menyampaikan, saya adalah ketua umum dan Bu Mita adalah perpanjangan tangan dari ketua umum. Jadi Ibu harus menerima ini. Jadi alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah yang semalam kontra sekarang udah sayang banget sama saya. Jadi betul-betul kayak keluarga seperti itu, Pak. Jadi itulah yang mendasarkan perkembangan Almira. Dan saya dari mulai kita pertama bergabung itu adalah, saya ingat sekali yang membangun ini ada almarhum Ustadz Masaluddin Brutu, ada Mbak Nuni juga, ada Ustadz Irwan saya juga, ada ustadz-ustadz yang lain yang bergabung dengan kita, yang menyetarakan bagaimana sih alurnya gitu, alurnya Almira itu kemana jalannya, konsep apa yang kita bawa. Akhirnya saya belajar, saya mendengar nasihat, alhamdulillah kita jadikan seperti ciri khas dan memang harus kita jalankan umroh sesuai sunnah. Jadi bisa dibilang satu-satunya umroh sesuai sunnah itu Almira lah gitu, konsisten sampai sekarang. Dan juga saya sangat-sangat berterima kasih kepada Muhammadiyah sebagai warga persyarikatan Muhammadiyah. 85% jamaah kita itu adalah dari Aisyah Muhammadiyah. Jadi dari Muhammadiyah Aisyah untuk Muhammadiyah Aisyah. Dan kita Almira tuh siap untuk menjadi fasilitator, kita bilang, atau menjadi apalah namanya, untuk bisa saling membangun satu sama lain antara Almira dan Muhammadiyah Aisyah. Alhamdulillah. Sahabat dakwah Muhammadiyah, itu penjelasan yang cukup panjang, detail disampaikan Ibu Mita Hayati Tanjung. Dan kita nanti akan mengeksplor lagi seperti apa perjalanan haji, umroh haji yang beliau lakukan. Terutama tadi ada kata kuncinya, haji umroh sunnah. Nanti akan kita kembangkan lagi seperti apa umroh sunnah tadi. Kemudian seperti apa kegiatan Almira Plaza, baik untuk perjalanan haji, juga wisata-wisata internasional, dan barangkali juga wisata di dalam negeri. Sahabat dakwah Muhammadiyah, kita break sejenak, kita akan lanjutkan perbincangan ini pada sesi kedua nanti. Pun Anda berada, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan detail dari Ibu Mita Hayati Tanjung sebagai CEO dari Almira Plaza Travel and Tour yang menyelenggarakan perjalanan haji dan umroh. Kita kali ini ingin mengeksplor lagi seperti apa peran Almira Plaza dalam mendorong wisata internasional dan wisata dalam negeri. Bu Mita, sukses melaksanakan perjalanan umroh. Kami ingin tanya, Almira juga menyelenggarakan perjalanan wisata internasional. Bisa dijelaskan barangkali? Ya, sahabat dakwah semuanya, alhamdulillah hari ini Almira juga mempergunakan semua kesempatan dan kelebihan yang ada di perusahaan kita. Ya, jadi bukan hanya haji dan umroh,
Jadi potensi besar database kita pergunakan untuk wisata halal. Jadi Muslim friendly. Walaupun tidak negara Muslim, tapi kita berusaha untuk menciptakan suasana-suasana dakwah di dalam perjalanan tersebut. Ya, alhamdulillah sejauh ini selain Eropa, ya Eropa Barat, Eropa Timur, tur Asia, kita juga concern ke tur-tur negara-negara Islam. Kenapa Almira concern ke negara-negara Islam? Karena itu adalah bagian dari dakwah, ya dakwah kita untuk saling mensupport satu sama lain. Siapa lagi yang bisa mensupport negara-negara Islam, enggak negara-negara Islam sendiri. Itu memang bahasanya sangat klise, tapi saya sangat membangun itu dengan niat sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk orang lain, khususnya saudara-saudara kita yang ada di negara Muslim, itu lebih baik daripada kita tidak melakukan apa-apa. Sampaikan dakwah ini dari konsep-konsep yang kecil, tapi bisa berpengaruh besar. Dari beberapa orang kita bawa, dia akan syiar lagi ke orang-orang lain untuk bisa mengunjungi itu gitu. Dan kami berusaha untuk memberikan sesuatu yang baik, bahkan harus lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana caranya supaya orang-orang yang kita bawa ke sana pun bisa mendapatkan pesan yang sangat penting di situ. Pak Saiful tahu sendiri lah, udah ngerasain mungkin ya. Banyak lagi orang-orang yang seperti itu, Pak. Alhamdulillah. Sahabat dakwah Muhammadiyah, ada satu program Al-Merah Plaza yang cukup menarik dan kami ikut di dalamnya adalah Jelajah Bumi Rasul. Ya, ini sebuah program membawa puluhan jamaah itu menapaki jejak perjalanan tanpa khilaf Rasulullah, baik di Mesir, di Palestina, di Jordania. Saya pikir seperti apa animo masyarakat Indonesia untuk ikut dalam program Jelajah Bumi Rasul itu, Bu Ita? Iya, sahabat dakwah, alhamdulillah, terima kasih Pak Saiful. Kita sangat konsisten sebenarnya untuk penyelenggaraan perjalanan syiar jejak para nabi dan rasul di 3 negara ini gitu. Dan alhamdulillah tidak pernah ada, sejauh ini belum pernah di-reject dalam artian kita kurang dokumen atau fasilitas yang lain. Bahkan terakhir yang kita berangkat itu banyak orang yang di-reject visanya di usia 30-an sampai 30 ke bawah. Itu alhamdulillah 2 peserta tur kita ter-approve. Itu luar biasa. Di mana orang ter-reject, kita ter-approve. Tapi belakangan ini setelah ada isu makin memanasnya suasana perang di Palestina, khususnya di Gaza, dan ini sudah melibatkan beberapa negara. Jadi pada saat yang terakhir saya berangkat, penting saya sampaikan kondisi-kondisi yang tidak terduga atau force major yang bisa saja terjadi kepada peserta tur untuk mempersiapkan diri kalau memang mereka memaksa untuk bisa masuk. Kondisinya adalah memang border itu adalah buka tutup. Jadi syarat untuk rakyat Israel untuk keluar dari negara mereka itu kan harus memasuki beberapa perbatasan negara. Di situ ada negosiasinya. Kalau kalian mau keluar, berarti kami harus memasukkan orang seperti itu. Jadi ada sistem buka tutup. Nah, ini kan juga situasi yang tidak bisa kita prediksi. Jadi kemarin itu saya sempat menyampaikan kepada peserta tur kondisi-kondisi negatif dan positifnya secara finansial dan force majornya untuk membuat surat pernyataan kalau mereka memang mau memaksa masuk. Karena itu juga bukan hanya menjadi risiko mereka, juga berisiko saya dan juga Ustadz Irwansyah pada saat itu kan yang rutin kita bawa untuk membimbing gitu. Jadi mayoritas meminta untuk tidak masuk ke Palestina, walaupun ada beberapa yang memaksa. Tapi kondisi ini kan nggak mungkin sebagian kecil bisa memaksa masuk, sementara sebagian besar hanya berjalan di Mesir dan Jordan saja. Tapi itu pun kita maksimalkan paket kita, fasilitas kita dengan sebaik mungkin yang tidak dieksplor orang yang belum pernah dieksplor, kita eksplor gitu. Jadi ada nilai plusnya gitu. Ini sangat penting sekali bahwasanya Al-Aqsa ini adalah masjid yang disarankan Rasulullah untuk kita kunjungi gitu. Mungkin untuk di tahun 2024 ini saya sudah memberanikan diri ya kan untuk sedikit mengambil risiko membawa tamu-tamu untuk lagi memakmurkan Masjidil Aqsa, tapi tetap dengan surat perjanjian plus dan minusnya kalau terjadi apa-apa. Ya, karena kita sebagai travel nggak bisa juga melakukan apa-apa. Bahkan pemerintah kita cuma bisa bernegosiasi untuk mengupayakan evakuasi kalau terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Dan itu terjadi pada saat evakuasi besar-besaran warga negara Indonesia di Gaza. Sahabat dakwah, itu tadi cerita bagaimana beliau membawa jamaah itu masuk ke 3 negara, Mesir, Palestina, dan Jordan. Bukan tidak sedikit risiko yang bakal beliau hadapi. Bayangkan membawa 50 jamaah di tengah konflik 3 beberapa negara di kawasan itu yang buat beliau selalu cemas barangkali. Tidak mudah untuk bisa sholat ke Aqsa karena itu selalu dijaga. Tidak mudah untuk masuk ke border Palestina, Israel karena bagaimana ketatnya Israel menjaga. Kemudian tidak mudah juga untuk kita masuk ke Hebron, masuk ke beberapa situs-situs bersejarah yang barangkali sudah sangat dikenal dan itu sangat dijaga oleh para Israel.
Bu Mita, dari banyak area kawasan yang dikunjungi wisata internasional Asia Timur, kemudian ada Jepang, kemudian ada Thailand, ada Turki, ada tadi 3 negara. Mana yang paling mendapat animo dari masyarakat? Turki. Turki ya? Iya. Sudah berapa kali bawa jemaah ke Turki? Gak terhitung sih Pak. Ada 10? Lebih. 10. Iya. Sahabat dakwah, Turki memang destinasi yang sangat menarik, makanannya enak, kunjungan daerah juga menarik. Kita bisa naik kabel car ke Uludag, ya. Kita bisa main ski di atas. Dagingnya juga, makanannya juga sedap barangkali. Kalau ke Turki, barangkali tidak banyak tantangan ya. Iya. Dibanding dengan masuk ke Timur Tengah ya. Iya sih. Kalau Jepang bagaimana? Kalau Jepang juga bagus. Jadi Turki itu sebenarnya kenapa jadi favorit karena bisa lebih murah dari tur yang lain. Bahkan untuk Dubai itu masih lebih murah Turki. Dan lebih aman ya. Lebih aman, lebih banyak pesawatnya, penerbangan lebih banyak. Ya. Terus jumlah hari lebih banyak, dan destinasi Turki itu kan semua menarik Pak. Dari mulai budayanya, makanannya, setiap kota itu punya keunikan sendiri-sendiri dan kita nggak bosan-bosan untuk explore. Ya. Dan Bapak tahu sendiri gitu kan. Kalau Jepang ya kekurangannya susah makanan halal. Ya. Tapi kita berusaha untuk memprovide makanan halal. Ceritanya terakhir Bu Mita itu berangkat ke Asia Timur, Turkmenistan atau kemana? Uzbekistan. Mungkin semacam melakukan survei untuk memprogramkan ya kita sana. Iya, jadi Masya Allah, Tabarakallah, ini Uzbekistan. Itu gadisnya cantik ya? Iya Pak. Wow. Aduh, jadi fokusnya ke situ. Jadi Uzbekistan itu kan pecahan Rusia sebenarnya, dan salah satu negara Muslim. Itu sangat menarik dieksplor sebenarnya untuk warga Muslim. Juga nggak menutup kemungkinan dengan non-Muslim ya. Tapi untuk warga Muslim sendiri ini sangat luar biasa. Memang bukan destinasi baru, tapi ini sekarang lagi booming. Uzbekistan itu lebih mahal dari Turki, tapi dari mulai sejarah Islamnya itu luar biasa. Dan juga ternyata Uzbekistan juga dulu pernah dijajah oleh Turki, Ada perbatasan kan? Ottoman. Dan banyak ciri khas Turki yang ada di sana, bangunannya. Jadi sejarah itu dari abad ke-10, 11 sampai abad ke-15 itu masih bisa kita saksikan. Jadi saya sangat merekomendasikan tur Uzbekistan ini untuk kita, khususnya Sumatera Utara atau Pulau Sumatera. Kapan Almera programkan? Saya setelah Lebaran. Lebaran. Saya lagi arrange. Itu berapa hari? 12 hari? Tidak. Kalau di sana untuk dia Tashkent, kita jadi ada pesawat Uzbek itu langsung di Tashkent. Kalau dari Medan itu ada dari Jakarta atau dari Kuala Lumpur. Tapi kalau Jakarta pertama kita terlalu jauh dan biaya akomodasinya juga lebih mahal dibanding Kuala Lumpur. Jadi saya mungkin ambil Uzbekistan Airlines itu dari Kuala Lumpur. Kuala Lumpur Tashkent Samarkand, kereta api biasanya bisa lebih cepat. Karena kalau dengan bus itu sekitar 4 jam. Dari Kuala Lumpur ke Tashkent berapa jam? Sekitar 8. Oh, sama juga ke Turki ya? 7-8 jam. Kalau makanan juga sama dengan lebih enak dari Turki. Masjid-masjid juga banyak ya? Wow, masjidnya bagus-bagus semuanya. Dan yang paling spesial adalah di Tashkent turun salju Pak. Oh iya. Jadi bukan hanya di satu tempat. Jadi memang di Tashkent, di Samarkand, terus di Bukhara. Jadi satu lagi yang paling unik adalah ada makam Imam Bukhari di situ. Ikon orang-orang Bukhara ya? Iya, di orang Bukhara, tapi dia makamnya di Samarkand. Oh, Samarkand. Tempatnya bagus, bersih, makanannya enak, orangnya ramah-ramah. Terus semuanya fasilitas untuk toilet. Cuma kekurangan nggak ada bidet toiletnya. Oh. Nggak ada bidet, ini harus itu juga. Jadi harus walaupun kecil itu tapi penting kan untuk istinja. Perlu ke bus barangkali perlu ada yang punya toilet di belakang ya? Nggak juga sih Pak. Agak susah kita menemukan itu. Karena kita kan secara ada transitnya juga. Terakhir berapa hari Bu bisa di sana? 7 hari. 7 hari. Ya, paling ideal kayaknya 7 hari itu udah paling bagus. Untuk rencana program paket harga berapa? Kalau di Jakarta kadang-kadang ada domestik ya. Itu rata-rata mereka jual antara 26,5 juta sampai 29 gitu. 29 ya. Tapi kalau saya mau berusaha untuk membuat seminimal mungkin dari sini. Tapi kan kita ada tiket dari Medan Kuala Lumpur juga kan Pak. Nanti saya akan arrange sebaik mungkin lah bagaimana caranya. Tapi jangan sampai kita buat harga lebih murah tapi jadi jelek Pak. Satu lagi Pak, ada satu gunung yang paling bagus di sana. Sama seperti kayak Bursa. Ada satu resort di situ Pak. Waduh itu keren banget Pak. Itu kayak di Kayangan Pak. Kalau misalnya level pertama, level keduanya itu lihat. Itu bisa bermalam di situ? Di Tashkent Pak bisa. Jadi dari kota Tashkent ke gunung itu sekitar 2 jam setengah. Itu bagus banget Pak. Itu saya recommended. Jadi kalaupun sana nggak ada salju, tapi view-nya nanti akan view bunga-bunga bagus lah. Insya Allah recommended. Almera pusatnya di Medan, tapi kayaknya sepertinya jaringannya sudah berkembang kemana-mana nih.
ada di Batam, ada di Padang, ada di beberapa daerah Sumatera Utara. Bisa dijelaskan barangkali jaringan Almera? Iya, jadi alhamdulillah Almera hari ini terus secara bertahap berlahan mencari tim-tim terbaik kita di daerah. Saya tidak bisa asal mencari cabang atau tim-tim di daerah karena ini berhubungan dengan uang orang banyak. Ya. Orang kalau diamanani uang, Pak, itu suka hilang kontrol kan, gitu. Jadi saya nggak mau asal yang penting saya punya cabang, tapi akhirnya nanti jadinya terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Dan itu sangat terbukti, Pak. Banyak teman-teman saya yang mereka yang penting jamaahnya banyak di awal, tapi terus melarikan uang jamaah. Jadi alhamdulillah sebagai travel yang berkembang dan memiliki izin secara nasional, kita memiliki hak dan kewajiban untuk bisa membuka cabang kita di seluruh Indonesia. Bukan hanya di Pulau Sumatera, Pak, tapi juga di luar Pulau Sumatera kita ada cabangnya, alhamdulillah. Di mana aja itu, Bu? Di Jabodetabek khususnya, Pak. Jabodetabek ada ya. Di Pulau Jawa khususnya, dan kita ini sedang akan proses untuk ekspansi ke Kalimantan dan Sulawesi insya Allah dalam tahun ini. Itu gimana mengelolanya, punya jaringan di Kalimantan, di Sulawesi, sementara kita pusatnya di Medan? Itu gimana mengumpulkan rombongannya untuk channel sih, Pak. Kalau misalnya channel dan juga orang yang sudah pernah berangkat dengan kita dan merekomendasikan. Dan mereka kadang melihat profil kita di media sosial, konsistensi kita, bagaimana sistem kita membawa jamaah dan tidak ada masalah, itu menjadi daya tarik yang luar biasa sebenarnya, Pak. Iklan yang luar biasa gitu dari mulut ke mulut. Jadi kalau misalnya Sulawesi, kalau ada penerbangan direct dari Sulawesi atau Kalimantan, kita ambil direct. Kalau kayak Makassar, kita bilang Makassar udah ada penerbangan direct. Kalaupun tidak, nanti bisa kita laksanakan nanti dari Jakarta transitnya. Mungkin jamaah sahabat dakwah Muhammadiyah mungkin mau tahu di kota-kota apa aja sih yang ada di Sumatera Utara yang punya jaringan? Kayaknya semua kota insya Allah. Nah itu jamaah sahabat dakwah Muhammadiyah, buat Anda yang ingin melaksanakan umroh atau perjalanan-perjalanan internasional, bahkan perjalanan dalam negeri, Anda mau jalan ke Lombok barangkali, atau mau ke Sabang barangkali, Almera siap untuk itu. Dan silakan berhubungan dengan Almera Plaza dengan kantor Jalan Sutrisno. Iya, Jalan Sutrisno nomor 160. Tapi Pak, mohon maaf, sebenarnya bagi warga persyarikatan Muhammadiyah tinggal menghubungi Muhammadiyah aja bisa. Nggak juga harus kepada saya, kepada ISI atau Muhammadiyah. Itu akan nanti ke saya juga akhirnya insya Allah. Dan ada yang menarik, belum lama ini Bu Mita menjalin sinergitas dengan pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara lewat Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan. Itu membuka semacam agen perjalanan di Aisyah dan nanti akan kolaborasi dengan Almera Plaza. Nah, buat Anda yang mau umroh, buat Anda yang mau wisata internasional atau wisata dalam negeri, punya rombongan cukup banyak, hubungi saja pimpinan daerah masing-masing. Nanti mereka akan berhubungan dengan pimpinan wilayah Aisyah dan mereka akan kolaborasi dengan Almera Plaza, begitu ya, Bu Ita ya. Terakhir barangkali sebelum kita mengakhiri dialog podcast pada hari ini, orang sering mendengar nama Ampuri. Apa sih Ampuri itu? Sahabat dakwah semuanya, ini saya share sedikit tentang apa itu Ampuri. Ampuri itu adalah Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji Umroh Republik Indonesia, atau disingkat Ampuri tadi. Kami adalah asosiasi terbesar dan paling banyak anggotanya di Indonesia, paling aktif, dan sudah melahirkan banyak kebijakan-kebijakan yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Bukan hanya penikmat haji dan umroh, jamaah haji dan umroh, tapi juga yang non-muslim juga merasakan. Kita sampaikanlah bahwasanya kemarin itu ada swab, ada swab, kebijakan swab. Terus ada yang keluar negeri itu harus ada karantina di hotel, gitu kan. Bahkan di Madinah saya sempat menjalankan karantina 4 hari. Dan itu khusus orang Indonesia. Ada apa di sini seperti itu. Nah, jadi kami meminta Kementerian Agama pada saat itu, dan kebetulan saya pulang dari membawa jamaah, saya di karantina di hotel 4 hari, berhari dilanjut lagi ke Wisma Atlet, dan banyak teman-teman saya jamaahnya juga masuk. Kebetulan saya masuk dan saya bedah semua, Pak. Semua aspek yang ada di Wisma Atlet saya bedah, dan mereka nggak tahu kalau saya tuh tahu saya semuanya kebijakan-kebijakan internasional dan nasional, dan saya banyak membantah kebijakan-kebijakan yang ada yang mungkin merugikan orang-orang, pasien-pasien yang ada di sana pada saat itu. Saya sampaikan dokter-dokternya. Contohnya seperti ini, Pak. Itu ada batas ambang jumlah, apa sih istilahnya zaman dulu, kalau misalnya 70, internasionalnya 60%, berarti si pasien sudah bisa keluar. Nah, kita sudah jamaah kita tuh udah di bawah 60. Tapi mereka bilang nggak bisa, sementara batas Indonesia itu 70. Nah, itu yang banyak saya perjuangkan, dan itu menjadi catatan buat saya. 3 hari saya keluar dari Wisma Atlet, difasilitasilah Kementerian Agama memfasilitasi rapat nasional yang dihadiri oleh banyak komponen. Itu seperti
BNPB, kepolisian, militer, dari Kementerian Kesehatan, bahkan ada juga perwakilan dari Kementerian Kesehatan di situ. Pak Hilman juga ada di situ. Dan yang paling vokal memperjuangkan untuk dihapuskannya swab pada saat itu, dan saya sendiri membedah bagaimana ketidakperluannya karantina lanjutan di Wisma Atlet karena itu merugikan negara. Akhirnya alhamdulillah dihapus, Pak. 4 hari setelah kejadian itu dihapus, alhamdulillah. Itu adalah salah satu action yang kita lakukan. Selain itu juga Ampuri juga berjuang untuk menghapuskan meningitis, Pak. Tapi saya lihat ada beberapa travel yang masih memasukkan biaya meningitis di situ, padahal itu sudah gratis sebenarnya, dan nggak diperlukan lagi. Dan satu lagi, Pak, kita juga sudah action juga menghapus surat rekomendasi untuk pengurusan itu. Jadi apa fungsi asosiasi? Fungsi asosiasi itu sebenarnya nyata, memberi kebaikan bukan hanya untuk anggota, tapi juga masyarakat Muslim yang ada di Indonesia. Alhamdulillah kita menjadi salah satu yang terbaik dan paling vokal, Pak, di situ. Ini COVID kan mulai ada lagi nih, dibilang berkembang tidak, Bang, nanti mulai. Itu gimana sikap Ampuri atau Almirah Plaza untuk menyikapi harus pakai masker lagi, harus pakai booster lagi? Ya sih, ya kalau misalnya regulasi tertulis, kita mau tidak mau harus mengikuti, Pak. Jadi sekarang sudah ada lagi kebijakan untuk vaksin tambahan, minimal vaksin 3, itu kita nggak bisa elakkan. Tapi secara bisnis kami tidak mungkin mengkampanyekan COVID ini, Pak. Jadi selama semuanya dalam kondisi baik-baik saja dan kita tidak heboh satu sama lain, saya rasa ini nggak akan berkembang lebih cepat. Kita waspada ya. Harus tetap waspada memang tentunya. Bu Mita, apa yang dilakukan Almirah dalam perjalanan umroh di bulan Januari? Ada berapa paket nih mau berangkat? Oh ya, alhamdulillah, ini luar biasa ini ya. Nah, tahun ini kita launching paket murah, Pak, tapi nggak murahan. Almirah setiap membuat paket yang murah pasti sudah difikirkan konsekuensinya dan plus minusnya. Tentunya kami mengurangi budget income kami, ya kan, tapi fasilitas tidak kita kurangi, dan kita berusaha untuk jujur. Fasilitasnya tentu tidak lebih baik daripada paket yang gold tentunya. Tidak seperti Hilton lah. Ya, tapi juga paket ini adalah orang-orang yang sudah sering berangkat, jadi tidak terlalu memperdulikan jarak hotel. Tapi jarak hotel nggak sampai 1 kilo, Pak. 700 meter, dan saya ada di dalamnya. Ada berapa paket bulan Januari? Ada 3 grup, alhamdulillah. Tanggal berapa ada itu? Tanggal 22 dengan Qatar, dan tanggal 22 dan 29 dengan Qatar, tanggal 22-nya ada dengan Lion. Ya. Dan termasuk Pak Saiful Hadi di dalamnya. Buka rahasia. Sahabat dakwah, akhirnya bocor juga. Mungkin kami akan berangkat dengan Bu Mita tanggal 29 dengan Qatar. Kita mau landing di mana ya? Landing di Doha. Di Doha, kemudian nanti transit 3 jam baru jalan ke Jeddah lagi. Iya. Begitulah sahabat dakwah Muhammadiyah, cerita kami hampir 1 jam. Barangkali ada bermanfaat buat sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Semoga cerita kami ini dapat mengedukasi, dapat memberi pemahaman, dapat menjelaskan seperti apa pelaksanaan umroh yang benar, umroh yang sunnah, bagaimana travel yang benar, yang tidak menjadi travel bodong, agar ibadah umroh Anda pun tidak jadi bodong. Terima kasih Bu Mita sudah hadir di studio kami. Sukses buat Almirah, sukses buat kita semua. Saya tutup dialog pada hari ini dengan Nasrul Minallah wa Fatun Qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.